sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, biarpun dalam kondisi cuaca hujan terus dan semalam juga dan dengan mengakibatkan beberapa tempat banjir, kita boleh buka pagi bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan dalam keadaan kondisi juga yang tidak leluasa, yaitu tetap beribadah itu adalah pimpinan dan anugerah Tuhan yang kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Pagi ini untuk memulai ibadah kita, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang sudah tertera. Mohon diperhatikan untuk pelayanan, khususnya untuk pelayanan pada minggu depan, Minggu tanggal 14 Februari 2021 dengan tema ibadah yaitu persekutuan kasih yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 10 dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgis Tiap Penukas, pemusik Ibu Asyu, penerjemah Bapak Nathanael, menyambut Bapak Emmanuel, Wasitu Ibu Meriwati Lampang dan MCD Saudara Setia. Itu untuk petugas minggu depan. Untuk puasa tambahan, kita tetap doakan untuk ibu saudara-saudara kita yang saat ini masih terkena sakit dan lemah tubuh, yaitu Ibu Asnara ini kita tahu sekarang sudah ada di Binjai bersama Pak Malkin. Kita tetap doakan untuk mereka supaya mereka tetap dihibur dikuatkan Tuhan dari waktu ke waktu untuk menjalani hidupnya di sana, di dalam segala keadaannya. Tuhan boleh tetap memberikan dia hak iman yang tetap setia untuk beribadah dan tetap memuliakan Tuhan, dan tetap boleh melakukan aktivitasnya dengan baik sehingga dia boleh tetap bersyukur dan sukacita dimanapun mereka ditempatkan. Kita doakan Tuhan untuk Ibu Halimah yang saat ini dalam masa pemulihan dari penyakitnya yang saat ini juga dirawat oleh anaknya di rumah dan juga tolong dia supaya dia semakin hari kita melihat boleh memulihkan melalui obat ataupun melalui istirahat yang dia jalankan. Biar segala dunia kita kembalikan kepada Tuhan saja. Kita juga doakan jemaat kita yang berusia lanjut, yang mereka boleh biarpun dalam hampir setahun ini mereka tidak bisa ibadah, kita tetap doakan mereka karena kita tahu kita adalah makhluk sosial ya tentunya ya, apalagi mereka sudah tua tinggal, mereka merasakan ada hangatnya satu pendekatan satu sama lain dan dalam waktu yang cukup lama ini mereka bisa tidak ketemu satu sama lain. Jadi kita doakan kuatkan mereka di tempat mereka masing-masing jika mereka tetap ibadah di rumah dan mereka boleh tetap bersukacita di dalam kehidupan rohani maupun di dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Biar segalanya kita kembali ke kemuliaan yang kita berikan pada Tuhan. Tunjuk juga penanganan COVID-19 di Indonesia dan juga kita tetap jaga kesehatan kita. Yang kita lihat sampai hari ini kasus COVID-19 ini tidak terlalu baik tapi semakin memburuk. Kita doakan supaya kita tetap boleh memberikan hikmat bagi kita sehingga kita boleh tetap melewati hari-hari kita dalam pimpinan Tuhan. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan memulai ibadah perpuluhan atau persembahan. Bapak Ibu sekalian kita melihat di depan. Bagi yang ada yang kurang ataupun salah, mohon dikoreksi dan diberitahukan kepada hamba-hamba yang kami depan. Oke, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan masuk dalam satu. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jadi bagaimana sekali kita akan memuji Tuhan, kita puji, kita tinggikan nama Tuhan, kita katakan aku akan bernyanyi puji Yesus. Lagu KPPK nomor 40, ku bernyanyi puji Yesus. Biar kita ada dalam setiap hati kita pada pagi hari ini. Ku bernyanyi puji Yesus. Pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita akan buka pujian KPPK 233. Aku percaya padanya. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Meskipun cuaca hujan, cuaca gelap, tapi Tuhan memimpin langkah kami boleh bersama-sama beribadah ke sini. Meskipun langkah kami berat Tuhan, tapi kasih karunia menolong kami menolong kami Tuhan. Biarlah iman kami tetap diteguhkan, kami boleh tetap percaya kepada Engkau.
Dan Engkau-Lah yang akan menolong kami ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga atas tangan-tangan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum sempat. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati satu demi satu ya Tuhan. Tuhan, biar uang ini boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu, dipakai buat keperluan gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Pendeta Yosua, urapi dia secara khusus ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolongnya, sehingga apa yang disampaikan bisa memberi kekuatan, memberi pedoman buat hidup kami ya Tuhan, sehingga kami melangkah dan tidak salah melangkah, tapi kami senantiasa boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih datang di Bapak. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kebaktian kita dengan tema menghidupi karakter Kristus diambil dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian KPTK 344. 344 serahkan yang terbaik padanya. Biarlah hati kita, segenap keberadaan kita boleh serahkan kepada Tuhan, karena Dialah juru selamat kita, Dialah Tuhan kita, dan Dialah penolong kita. Kita katakan serahkan yang terbaik padanya, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini.
kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan yang Tuhan berikan kepada kami. Makasih pada hari ini kami memasuki bulan Februari. Makasih penyertaan kepada Tuhan cukup buat kami. Walaupun Tuhan kami masih harus berhadapan dengan pandemi yang masih belum selesai, dengan kondisi dan keadaan di sekitar kami yang masih belum menentu, tapi Tuhan kami bersyukur bahwa firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami menjalani hari-hari kami tidak pernah seorang diri, karena datang setiap Tuhan menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Bapak, berkatlah pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan pada Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pujilah pada pagi hari saya mengajak kita membuka satu bagian firman yang diambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kan dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu selalu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sebelum nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Ini adalah surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Bagaimana Paulus menekankan bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga untuk mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba. Ya, dan dikatakan taat bahkan sampai mati untuk kepentingan orang lain. Pada bagian ini Paulus sedang mengajak kepada orang-orang di Filipi untuk memiliki sebuah pembaharuan rohani, untuk memahami bahwa kehidupan mereka haruslah memiliki karakter Kristus. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita seringkali punya sebuah stigma dan sebuah penilaian dari sebuah kelompok. Katakanlah kita mengatakan bahwa orang dari suku Batak pasti suaranya bagus, tegas, galak, dan kalau ngomong kenceng. Jadi kita kata itu tipikal orang-orang Sumatera atau orang Batak. Ya kan? Dan ketika kita berbicara, ketika kita bercengkrama dengan mereka, kita langsung bisa melihat ini mungkin adalah suku Batak, gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat yang nampak dari mereka, yang terlihat dari hidup mereka itu adalah perkataan mereka, cara mereka bicara, dan logat mereka. Nah, ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi untuk menghidupi karakter Kristus dalam diri mereka adalah supaya orang-orang di Filipi mereka memiliki sebuah karakter yang terlihat dalam hidup mereka, yaitu karakter Kristus yang sudah mengubahkan dan memperbaharui kehidupan mereka. Ini pada bagian ini mereka diingatkan oleh Paulus untuk memelihara kesatuan di dalam Kristus. Ya, karena Tuhan punya satu kerinduan kepada umatnya, kepada gerejanya, itu adalah dalam sebuah kesatuan. Tapi kasih Tuhan, kita harus mengakui bahwa banyak hal dalam firman Tuhan bagi kita orang Kristen itu sulit buat kita lakukan. Sulit buat kita lakukan, gampang kita baca. Tapi ketika kita mempraktikkan dan ketika kita melakukan, ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah kesulitan yang luar biasa. Karena itu berbenturan dengan dorongan kodrati kita atau dorongan kemanusiaan kita. Ya,
Ketika Paulus memulai dengan sebuah kalimat, jadi karena dalam Kristus, atau sebagaimana dalam Kristus, itu berarti adalah karya dan teladan Kristus, serta pengenalan kita akan Kristus. Ada sumber aliran nasihat, sumber aliran air hidup, sumber teladan, sumber karakter yang diperbaharui. Dan tanpa semua sumber itu dikatakan semua kesatuan di antara manusia itu adalah semula. Ya. Jadi kesatuan yang kita lihat yang ada di sekitar kita mungkin sebuah kelompok karena hobinya sama, karena mereka punya pandangan hidup yang sama, mereka membuat sebuah kelompok. Di bab kasih tahu itu dikatakan bukan sebuah kesatuan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kesatuan kita didasari dengan kasih Kristus yang sudah mengubahkan dan memperbaharui orang Kristen, sehingga karakter mereka, kehidupan mereka memunculkan karakter Kristus yang nyata. Tapi yang kasih Tuhan adalah sebuah pergumulan yang besar dalam kehidupan orang percaya. Ya, kemudian Paulus lagi mengungkapkan tentang kesatuan dan kesempurnaan sukacita. Ya, orang percaya seharusnya memiliki satu visi yang sama, yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, dalam setiap aspek kehidupan kita dikatakan kita memunculkan karakter Kristus yang nyata. Dan kata di sini bagian ini Paulus mengkaitkannya itu dengan kesempurnaan sukacita. Dikatakan sukacita orang saleh adalah yang ketika mereka melihat saudara seiman hidup dalam sebuah kesatuan, itu adalah sebuah sukacita. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kita punya dua anak, kalau mereka berantem mulu, bertengkar mulu, gimana rasanya? Jengkel lah kita, gitu ya. Cuma berdua aja udah kayak perang saudara di rumah. Tapi begitu anak-anak akur, anak-anak bersedia gurau, mereka akrab, mereka saling mengasihi, kita sebagai orang itu juga rasanya plong, gitu ya, seneng. Ya, tapi buat aku tunggal sih kayaknya nggak ada ya udah. Nggak ada yang namanya berantem gitu ya. Mau berantem sama siapa? Sama guling gitu. Ya Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan adalah sebuah sukacita dari Tuhan ketika melihat umatnya di dunia ini, dikatakan hidup dalam sebuah kesatuan yang memahami bahwa mereka harus menjadi berkat dan menjadi teladan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kesatuan ini meliputi beberapa hal. Katakan adalah tentang keseharian. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita seharusnya memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu kita mempermuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Ya, itu panggilan yang pertama. Ikatan kita adalah keseharian. Ya, memang ada sebuah pergumulan untuk hidup dalam sebuah keseharian. Bukan hal yang mudah. Ya, kita ketika harus merumuskan sebuah keputusan yang sama, kita mungkin harus berdebat dulu. Kita mungkin harus berargumentasi dulu, baru kita bisa mengambil jalan tengah untuk sehati ini keputusan kita sama. Ya Bapak yang kasih Tuhan panggil kita untuk hidup dalam keseharian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian dikatakan yang kedua itu adalah sepikir. Pikiran kita dikatakan harus dikuasai kebenaran yang sama, yaitu adalah firman Tuhan. Ya, minggu lalu saya sudah ingatkan kepada kita dan juga kepada saya, bagaimana ketika menjalani perjalanan ini kita hanya mendengarkan perkataan Tuhan saja. Ya, perjalanan kita kali ini nggak mudah Bapak Ibu. Perjalanan kita nggak mudah. Ya, kita menghadapi kondisi dan keadaan yang seringkali nggak terbaca oleh kita. Ya, kondisi dan keadaan yang tiba-tiba bisa berbalik 180 derajat dan mungkin membuat kita tercengang-cengang. Kalau kita tidak memiliki pikiran yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, betapa kacaunya hidup kita, betapa frustasinya kita menjalani hidup ini, betapa kecewanya kita, betapa sangat putus asanya kita menjalani hari-hari kita. Karena pikiran kita hanya tertuju kepada apa yang nampak di depan mata kita, yang sulit, yang penuh pergumulan, yang penuh dengan tantangan. Tapi ketika kita yang menjaga pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mengingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita.
Kita bisa memahami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita diingatkan dalam kondisi yang berat sekalipun Tuhan hadir untuk kita. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika jalani hari-hari kita, dikatakan ketika pikiran kita dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu, kita memiliki kekuatan yang baru. Ya, kita memiliki kekuatan yang baru. Ya, apa sih yang menjadi kekuatan buat orang percaya, buat orang hari-hari ini? Ya, ekonomi, dan itu juga bisa dijadikan lagi sesuatu yang kuat. Kedudukan ternyata bukan lagi sesuatu yang bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Ya, ada banyak goncang-goncangan besar yang mungkin akan kita hadapi sepanjang tahun. Yang kemarin saya baca satu berita online di Jawa Timur, yang pengadilan agama dalam satu hari mendapatkan laporan gitu ya untuk mengajukan gugatan cerai selama sebanyak 25 kasus. Pada hari-hari biasa, ya hari-hari biasa sebelum pandemi dikatakan paling cuma 3 atau 2 kasus. Ya, sedangkan dikatakan sepanjang tahun ini ada 3.000 antrian untuk menyidangkan agenda perceraian. Begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Alasannya apa? Ketika ditanyakan, ya ekonomi semakin sulit. Ya, ekonomi semakin sulit, banyak di rumah, banyak bertengkar. Banyak di rumah, banyak ribut. Ya, Bapak Ibu kasih tahu kondisi dan keadaan yang sangat-sangat mengerikan buat kita. Tapi kita bersyukur, ya walaupun kita mungkin mengalami dampak yang sama, tapi kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan keluarga kita. Amin. Kita memegang kendali atas kehidupan keluarga kita. Ya, kondisi ekonomi ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita tetap ya setia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, sampai mau memisahkan kita. Itu yang kita pegang dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga apapun kondisi, mau ekonomi semakin berat kah, mau banyak pertengkaran kah, banyak perselisihan di rumah kah, kita mengingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk sampai mau memisahkan kita. Tapi itu semua pergumulan yang besar. Ya bukan cuma dalam masalah ekonomi, dalam kehidupan keluarga pun dikatakan kondisi dan keadaan akan semakin berubah dari waktu ke waktu. Karena itu kita perlu memiliki pemikiran kita yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Karena kalau kita hanya memikirkan apa yang terjadi pada zaman itu, Bapak Ibu, gemetar hati kita, kecil gitu, sedih kita, putus asa dan nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki firman Tuhan yang bisa meneguhkan kita. Kemudian yang ketiga dikatakan kita untuk memiliki satu kasih. Ya, Kristus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Bapa yang di surga. Ya, itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi, dikatakan kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dan meneladani kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia. Tapi yang Tuhan, ada hal yang menghambat kesatuan ini, ya, yaitu mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Ya, ternyata Paulus mengimbangi dan Paulus memahami bahwa inilah yang terjadi. Ya, kesatuan itu diharapkan terjadi tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Tapi dikatakan ada juga tantangan bagaimana persekutuan ini tidak bisa terjadi. Yang dikatakan ketika mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk hal ini dikatakan Paulus memberikan sebuah skema, memberikan sebuah jalan keluar kepada kita. Dikatakan bagaimana caranya? Caranya adalah belajar untuk menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Ini kadang-kadang nggak mudah. Kita makhluk sosial tapi juga punya ego. Ya, kita punya ego. Pasti yang kita pikirkan adalah kepentinganku dulu baru kepentingan orang lain. Aku aja kurang, masa aku pikirkan orang lain? Aku aja disakiti, masa aku harus mengampuni orang lain? Aku dikecewakan, masa aku harus memaklumi orang lain? Gak bisa. Ya, ketika kita tidak menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa sampai kepada kesatuan yang
ajaran firman Tuhan kepada kita. Gak mudah Bapak Ibu untuk ya menaruh ego kita di bawah firman Tuhan. Karena kita seringkali menganggap ego kita lah yang utama. Ya, ego kita yang utama dan firman Tuhan harus mengikuti diri. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus mengajak kepada kita belajar dari kita sebagai terakhir. Ya, belajar melihat diri kita sebagai yang terakhir. Satu contoh begini, kita orang tua seringkali bisa mengalah memberikan makanan buat anak-anak. Ya, kalau anak-anak suka gitu ya dengan makanan itu, wah kita rela kasih mereka lebih lagi supaya mereka bisa menikmati. Ya, kita merasa udah saya kan dulu pernah menikmati. Ya anak-anak, ya mereka suka nih makanan ini dia kasih mereka deh. Ya mungkin jatahnya kita 3, ya kita kasih mereka 2, kita cuma makan 1. Kita yang terbelakang deh supaya anak-anak bisa menikmati. Ya menikmati lebih dan mereka bisa bersuka cita kan menikmati makanan itu. Orang tua biasa begitu, gitu ya. Biasa kasih yang enak buat anaknya, yang belakangan itu buat dia. Ya, rela kebagian jatah sedikit supaya anaknya bisa makan lebih. Dan orang tua memikirkan bahwa dia terbelakang nggak apa-apa anaknya duluan. Ya, tapi konsep ini rasanya sulit ketika kita. Kenapa? Karena anak-anak itu ada di hati kita. Ya, anak-anak itu ada di hidup kita. Kita menaruh mereka itu di tempat yang terutama dalam hidup kita. Tapi orang lain, saudara bukan, teman juga begitu aja, bahkan juga kagak. Masa aku harus mengalah untuk sesuatu yang enak? Nggak bisa. Bapak Ibu, ini seringkali menjadi sebuah kendala dan tantangan buat kita. Kita belajar melihat diri kita sebagai terakhir. Dan inilah cara kita menonjolkan kasih Kristus. Maka di awal saya katakan kepada kita, ya untuk menjadi pelaku-pelaku firman seringkali berbenturan dengan cara hidup kita, dengan kebiasaan hidup kita sampai bahkan dengan ego kita. Ya, karena kita hanya dengan Kristus, kita harus mau dipersatukan dengan sesama kita. Ya, agar kita menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu kasih Tuhan, panggilan ini hari ini masih terus kepada kita. Ya, untuk menjadi satu yang menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kemudian yang dikatakan selanjutnya adalah Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, mengosongkan diri sesuai dengan teladan Kristus. Ya, ketika bicara tentang kesatuan tubuh, Paulus menutup bagi itu mengacu pada teladan Kristus. Ya, artinya semua aspek kehidupan yang dijalani oleh orang percaya, tujuannya atau arahnya hanya kepada satu, yaitu kepada tubuh atau kepada daripada Kristus. Ya, keteladanan Kristus itu adalah acuan kita untuk kesatuan itu. Apa keteladanan Kristus kepada kita? Keteladanan Kristus kepada kita adalah mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya, menanggalkan identitasnya, menanggalkan semua atribut yang melekat kepada dirinya, yang adalah Allah, yang adalah Raja, tinggalkan semua tersebut dan datang ke tengah-tengah dunia dan menjadi sama dengan manusia. Mau kita bayangkan apa konsekuensi yang diterima oleh Tuhan Yesus yang harus dia tanggung ketika dia memanusiakan dirinya. Ya, ketika dia memanusiakan dirinya, selama menjadi manusia atau memanusiakan dirinya, Tuhan Yesus mengosongkan diri. Maka disebut mengosongkan diri. Ya, karena dalam sepanjang hidup dan masa pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini dikatakan dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan. Ya, tidak menganggap itu adalah milik yang harus dipertahankan. Yang keenam dikatakan dalam Kristus menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam rupa seorang hamba. Dia sebagai Allah yang tidak terbatas harus dilahirkan sebagai seorang manusia yang sangat terbatas, bahkan menjadi bayi kecil di kandang yang hina, dikatakan oleh firman Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa memilih
kita mungkin akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, kehidupan yang penuh penghargaan, kehidupan yang mungkin membuat kita tuh ada di posisi yang dihormati dan dihargai sedemikian rupa. Tapi kita tidak ada demikian dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus ketika datang ke tengah-tengah dunia mengambil sebuah keputusan untuk memanusiakan dirinya, mengosongkan dirinya, menanggalkan semua jubahnya, menanggalkan semua identitas yang melekat kepada dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Ya, untuk mengerti arti mengosongkan diri ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa berpikir demikian. Bagaimana ketika kita bicara dengan anak, kita harus berbicara sesuai dengan anak-anak, berbicara dengan bahasa mereka, menanggalkan semua kemuliaan dan kebesaran diri kita, ya, untuk memakai kata-kata yang sederhana yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Ya, barulah kita bisa nyambung dengan anak-anak. Ya, barulah kita bisa masuk ke dunia anak-anak. Mereka bermain, mereka polos, mereka lucu, gitu ya. Dan kita turun, yang menyamakan diri kita dengan mereka, tidak lagi menggunakan kata-kata yang baku dan formal, tapi menggunakan kata-kata yang mungkin dimengerti oleh anak-anak, sehingga kita nyambung. Yaitu makna daripada mengosongkan diri. Ya, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, dia mengosongkan dirinya, yang melangkah, mengambil sebuah keputusan, ya, untuk menjadi sama dengan manusia. Tapi yang ini adalah cara Tuhan, ya, yang membawa manusia masuk di dalam kepenuhan, menyangkalan dirinya dan pengorbanan dirinya, agar orang lain mendapat berkat dan anugerah dari dia. Tapi yang Tuhan ini diingatkan kepada kita, Kristus sudah membayar harga yang mahal, dapat dilakukan untuk menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Haruslah kita juga menyerahkan diri kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, ya, memikirkan seperti Yesus memikirkan, merasakan seperti apa yang Yesus rasakan. Itu kita bisa merasakan bagaimana teladan dan karakter Kristus bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita hari-hari ini masih terus bergumul dengan kedagingan kita, masih terus bergumul dengan kondisi dan keadaan kita yang sering kali mungkin selalu berseberangan, ya, dengan pilihan-pilihan hidup kita, dengan tantangan-tantangan hidup kita. Tapi marilah pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, seperti ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, ya, untuk hidup di dalam Kristus, meneladani karakter Kristus, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi dan boleh menjadi berkat untuk pemulihan umat. Kita terus menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Dan saya bilang kepada semua, kita di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan yang mengenal kami, Tuhan tahu hati kami, bagian-bagian mana dalam diri kami yang masih harus kami perbaiki dan belum beres di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang berkepala atas hidup kami. Ya Tuhan, kami menyadari sebagai anak Tuhan setiap hari kami harus terus diperbaharui. Karena dalam pembaharuan budi kami Tuhan, maka kami akan membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Bahkan ketika kami terus mengalami pembaharuan budi kami setiap hari, kami akan terus bertumbuh memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak Tuhan di tempat ini, dalam sebuah komunitas yang kecil yang Tuhan percayakan, supaya kami belajar bertumbuh di dalamnya menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan menuntut orang lain untuk bertumbuh, tapi kami menuntut diri kami sendiri Tuhan. Dimulai dari diri kami sendiri untuk kami bertumbuh dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk melakukan itu untuk Tuhan, butuh kekuatan dan hikmat Tuhan. Kerendahan hati yang kami miliki terus dibangun sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sudah terus memberkati, mengurapi, memakainya menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan banyak lagi singkapkan dan kebenaran firman bagi hamba-Mu, menjadi pesan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan tempat ini juga lewat hamba-Mu itu boleh tersampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa yang kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari KPK nomor 164. Bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi. Dan saat ini kita harus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan dari segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin.